Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu menyempatkan waktunya. Harusnya kita waktunya jam pulang, tapi kita di Kombel 1 jam ya Bu, Bapak Ibu. Untuk komunitas belajar ini RTL atau rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan yaitu tentang pertandingan permainan bola voli. Nah, langsung saja. Nah, untuk pertandingan permainan bola voli, latar belakangnya yaitu permainan bola voli merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim ini dipisahkan oleh 2 net. Dengan jumlah pemain setiap timnya 6 pemain. Nah, menurut Budi Arta, permainan bola voli adalah suatu olahraga yang dapat dimainkan oleh anak sampai orang dewasa, baik wanita maupun pria. Serta bermain bola voli akan saling terkait antara kesehatan jasmani dan rohani. Nah, jadi untuk kesimpulannya bahwa permainan bola voli ini merupakan suatu olahraga permainan tim, ya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh setiap orang karena dibutuhkan koordinasi gerak yang ada di dalam permainan bola voli. Jadi kalau misalkan dikatakan permainan bola voli itu bisa bermain, anak-anak ataupun yang pemainnya harus bergerak dan diawali dengan servis baru dimulai permainan. Nah, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam olahraga bola voli. Oke, selanjutnya, nah ini tujuannya memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan keterampilan dasar. Contoh passing, servis, smash, blok, dan menyerang. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif. Terus yang ketiga, mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan bagaimana berkomunikasi efektif di lapangan. Jadi pentingnya bekerja sama. Tujuan utama dalam pertandingan bola voli ini bekerja sama sebagai tim, berkomunikasi dan efektif di lapangan. Tanpa berkomunikasi tidak akan efektif. Kemudian yang keempat, mendorong pemahaman bahwa keberhasilan tim lebih penting daripada pencapaian individu. Dikatakan berhasilnya pemenang dalam sebuah pertandingan itu adalah kerjasama tim, bukan individu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mendorong minat partisipasi dalam olahraga sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Lanjut Bu. Nah, ini langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, pengembangan keterampilan fisik. Nah, capaiannya apa? Peserta didik melakukan servis, passing, menyerang, dan teknik yang benar. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Pelatihan rutin untuk mengajarkan teknik dasar bola voli. Contoh berarti kalau misalkan setelah pembelajaran olahraga mereka belajar passing, servis, dan smash dan yang lainnya. Kemudian mereka mengembangkannya di kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian sesi latihan fokus pada keterampilan servis, passing, dan menyerang. Nah, lebih terampil lagi nanti difokuskan di servis, passing, dan teknik dasar itu. Kemudian yang C, hasil yang diharapkan peningkatan keterampilan individu peserta dalam aspek teknik bola voli. Nah, jadi setelah semuanya dilakukan, nah keterampilan itu individu peserta dalam aspek teknik bola voli, nah itu harus diaplikasikan dalam pertandingan. Kemudian yang kedua, pembentukan semangat kompetisi yang sehat. Nah, capaiannya peserta memahami pentingnya kompetisi yang sehat dan sportivitas. Jadi tujuan dari pertandingan ini bukan lain dari pembentukan semangat kompetisi. Nah, jadi bukan pertandingannya yang dilihat, tapi nanti pemahaman mereka tentang kompetisi yang sehat dan sportif. Nah, itu langkahnya, pembinaan nilai-nilai fair play dan etika olahraga. Jadi ternyata ketika pertandingan itu kita tidak sembarangan masuk keluar masuk, ada etika dan fair play yang harus kita ikuti sesuai peraturan PBPSI kalau misalkan di bola voli ya. Oke, lanjut Bu. Untuk struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, untuk pengembangan program latihan ini rutin setiap sore. Berarti untuk meningkatkan keterampilan teknik, kekuatan fisik atau kerjasama tim, mungkin yang tadi saya sampaikan sudah ya. Untuk pembentukan tim, sesi seleksi untuk pembentukan tim yang heterogen, berikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkontribusi dalam berkembang. Kemudian fasilitator dari komunitas belajar sekolah dapat membantu mengolah acara dan memastikan bahwa semua elemen permainan berjalan lancar. Jadi nanti rencana pertandingan ini
di SMPN 2 Sukamumur ini berharap ada support dari sekolah ya untuk memastikan bahwa semua elemen nanti ketika pertandingan berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, rencana kompetisi. Nah ini jadi jumlah timnya itu ada 6 tim. Nah kompetisi pertandingannya dimulai tanggal 20 November sampai dengan 21 November 2024. Tempat pelaksanaannya di lapangan SMPN 2 Sukamumur dengan peraturan pertandingan mengikuti peraturan PBVS. Nah ini aset yang dimiliki sekolah. Nah berarti sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pertandingan bola voli antar tim tingkat SMP. Berarti kita mempunyai lapangan bola voli untuk ukuran sudah sesuai 8/9. Nah itu sudah sesuai. Dan memfasilitasi pengembangan keterampilan dan semangat kompetitif para siswa sekolah memiliki 6 buah bola voli. Kita memiliki bola voli lebih dari 6. Nah itu. Kemudian digunakan untuk jalan latihan dan bertanding. Nah itu. Dukungan guru olahraga yang berpengalaman maupun mengorganisir dan mengolah pertandingan bola voli dengan baik ini menciptakan lingkungan yang positif untuk pengembangan bakat olahraga dan kerjasama tim di antara siswa. Selain daripada dukungan setiap tadi kepala sekolah, guru mata pelajaran yang ngalin, kemudian guru olahraganya juga. Nah di sini menciptakan lingkungan yang positif untuk mengembangkan bakat olahraga peserta didik. Lanjut Bu. Nah ini untuk rencana evaluasi saya. Satu, observasi langsung melibatkan pengamatan langsung keterampilan teknik dan taktik selama pertandingan untuk menilai pemain. Nah, berarti laporan evaluasi yang mencakup tema temuan utama, rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah pengembangan. Nah jadi yang kedua, wawancara dengan pemain dan pelatih. Berarti kita di sana nanti mendengarkan pandangan pemain dan pelatih tentang permainan. Berarti wawancara pertama sama pelatihnya, kemudian yang kedua sama pemainnya atau pesertanya ya itu. Nah ini tantangannya, karena setiap pertandingan itu pasti ada bukan hambatan ya, tapi ada tantangan. Nah yang pertama, tantangan tentang manajemen waktu. Nah untuk pertandingan bola voli di tingkat SMP ini sering diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Nah, jadi memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau kegiatan yang tadi saya sampaikan ekstra kurikuler. Nah, bisa itu dijadikan patokan bahwa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler bola voli, nah ini bisa dijadikan tugas mungkin dalam pembelajaran saya. Nah, tugasnya tentang apa? Berarti membuat pertandingan jadwal sampai selesai bagaimana. Nah itu bisa dijadikan peserta didik tugas untuk seperti itu sampai pembagian reward. Untuk solusi atas tantangan mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SMP dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar sekolah. Perencanaan yang efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran acara. Bapak Ibu, ini juga bisa dijadikan untuk tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau nggak salah mata pelajaran bahasa Indonesia itu dalam apa ya? Yang tadi wawancara, yang ada WFH itu. Nah itu bisa dijadikan tugas untuk mata pelajarannya. Atau bisa berkolaborasi dengan PJOK dan bahasa Indonesia boleh itu. Kemudian tantangannya naik hujan. Nah salah satu kendala permainan bola voli tidak luput dari cuaca bagus, tapi ketika sudah mulai pertandingan tiba-tiba hujan. Nah itu makanya jadi tantangan. Kemudian yang solusi tantangan mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SMP dengan menyesuaikan keadaan lingkungan sekolah gitu. Waktu yang tepat. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam rencana tindak lanjut ini. Terima kasih atas waktunya. Lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Oke. Tapi tadi ada aku yang lewat begitu, Pepi gimana? Gak apa-apa. Aku yang lewat. Cek Bu Imas.